membawa rasa syukur kita, membawa hidup kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu berkata, Tuhan Yesus, Ulangan 31 ayat 8, bahwa Engkau sendiri yang berjalan di depan kami. Engkau sendiri yang menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami tidak akan takut dan kami tidak akan patah hati. Kami ada sampai dengan pada hari ini dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Betapa kami hendak bersyukur kepadamu, dan sebab itu kami mau beribadah kepadamu. Sebab itu kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bahkan waktu ini kami mau seperti Maria yang duduk di kakimu menikmati hadiratmu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami untuk berbicara kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan maksud rencana Tuhan kepada setiap orang pada pagi hari ini. Maupun ibadah anak sekolah minggu Tuhan Yesus yang sedang berjalan juga bersamaan dengan ibadah raya pada saat ini. Berkati dan urapi kami dengan darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Berkati kami, kuatkan dan teguhkan kami oleh firman-Mu. Karena kerajaan Allah adalah berbicara tentang kuasa-Mu yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami akan hidup dimampukan menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah waktunya kita untuk mengatur waktu kita lebih baik lagi, lebih dari sebelum-sebelumnya. Amin, saudara. Kenapa saudara Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana untuk melihat kedatangan Tuhan? Itu kita tidak tahu tanggal dan waktunya, bulannya dan tahunnya. Tapi satu hal yang Tuhan katakan adalah supaya kita memperhatikan tanda-tanda zaman, saudara, ya. Dan tanda-tanda zaman itu saya melihat sudah digenapi semuanya. Tinggal waktu trompet saja akan dibunyikan. Nah, makanya tema judul khotbah minggu yang lalu saya beri waktu, ada yang ingat? Apa? Waktumu tidak banyak. Bilang dulu kiri kanan, waktu nggak banyak lagi. Iya. Nah, kalau kita tahu waktu kita nggak banyak lagi, maka kita akan memangkas segala perkataan-perkataan, tingkah laku, atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita tidak efektif. Kalau kita tahu waktu kita nggak banyak lagi, itu berarti waktu untuk mempersiapkan diri jelang kedatangan Tuhan juga semakin singkat. Nah, oleh sebab itu, saudara jangan tunda-tunda bertobat. Nah, jadi kalau kita tahu waktu kita tidak banyak lagi, berarti waktu kita untuk mempersiapkan diri sudah semakin singkat. Jangan tunda-tunda bertobat. Berarti waktu kita untuk melayani Tuhan, menghasilkan buah, itu juga tidak banyak lagi. Sebab itu jangan tahan-tahan apa yang Tuhan ada berikan. Ada firman Tuhan bilang, itu salah satu ayat hafalan bagi teman-teman yang ada di Zoom. Ya, jadi tadi pagi kita juga sudah ada ibadah online. Saudara yang terkasih, artinya juga waktu kita yang sudah tidak banyak lagi bersama dengan keluarga kita. Makanya ingat firman Tuhan, dikatakan apa? Musuh kita bukan seisi rumah kita, bukan yang ada darah dagingnya. Firman Tuhan katakan apa? Berdamailah, usahakanlah kedamaian. Jadi jangan musuhi anakmu, anak jangan musuhi orang tuamu. Ya kan, teman-teman sepelayanan jangan saling benci, jangan saling iri. Ya, tahu-tahu dipanggil Tuhan, kita belum selesai masalah dengan dia. Ya kan, ya saudara. Jangan suamimu, istrimu, menantumu, mertuamu, ayo pergunakan waktu yang ada. Mungkin kadang-kala kita harus capek, misalnya ngurus cucu misalnya, waktunya memang lagi lasak-lasaknya. Tapi ingat, selamanya nggak akan seperti itu dia kan. Lalu ada masanya juga, wah banyaklah saudara ya. Kalau kita cerita, nggak akan habis-habis. Nah itu berarti juga saudara, inilah masuk tema yang kedua. Kalau kita tahu waktu kita nggak banyak, maka mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima, 15 sampai dengan 21. Kalau waktu tidak banyak, maka pergunakanlah waktu yang ada. Amin.
Amin. Yuk, mari kita akan baca Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu menurut aku, karena aku beriman hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu menurut Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama yuk. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Silakan duduk saudara. Nah, ini adalah tema kita dalam bulan ini. It's time to manage your time. Kenapa? Karena waktu yang ada bagi kita tidak banyak lagi. Kalau kita tahu waktu kita nggak banyak lagi, maka ada ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dalam kitab Efesus. Pergunakan waktu yang ada. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita memang dalam beberapa minggu ini, dalam bulan ini, kejahatan kita lihat saja di Medan. Orang takut sekarang keluar Medan. Karena begal yang ada sekarang bukan hanya dia ingin ngambil sepeda motormu, uangmu, tapi saudara ditikam dulu, baru dia ambil. Dan gak usah takut, karena memang firman Tuhan sudah bilang, jelang kedatangan Tuhan, hari-harinya jahat. Nah, makanya saudara jangan sering keluar malam. Tuhan menciptakan ada waktu istirahat, ada waktu bekerja. Tapi kita membuat penyakit bagi diri kita sendiri. Sekarang, waktu tidur orang sudah berubah, saudara. Banyak bisnis yang dibangun bahkan tengah malam sampai dini hari. Kita ada kids camp dalam 2 hari ini, tanggal 7 dan 8. Jadi saya ikut tidur. Yang laki-laki di sini, saudara. Yang perempuan di lantai atas. Jadi rupanya yang anak-anak laki-laki suka cerita juga. Saya pikir anak perempuan aja yang cerewet. Yang laki-laki juga. Saya sampai kami ada 4 orang di sini. Jadi satu kelas itu banyak gurunya ya. Nah, jadi, loh, kok belum tidur? Ayo, iya Bu. Yang satu senggol sini, senggol sana, cerita sini. Cerita, saudara. Gak tidur-tidur. Tapi kami melatih mereka ada jam tidur siang, pagi-pagi. Walaupun mereka terlambat bangun jam 5 teng, puji Tuhan mereka bangun teng jam 5. Gak ada yang marah-marah. Semoga bisa ini setelah pulang mereka akan berubah ya. Nah, saudara, banyak seperti minggu lalu saya katakan, banyak akhirnya yang menjadi sakit. Performa kerjanya tidak baik. Kenapa? Telat bangun. Gak suka bangun pagi. Bangunnya siang, orang sudah bekerja, rezeki menjadi hilang, saudara. Ya kan, saudara? Lalu sakitlah terjadi, sering lupa. Kenapa? Orang yang tidur overtime, saudara, itu akan mengalami keletihan fisik dan oksigen tidak sampai ke otakmu, maka kau akan lebih sering lupa. Makanya coba perhatikan. Muda-muda pun sekarang sering lupa. Pengumuman satu minggu ini aja, ada yang bisa lupa. Coba saudara, ya. Nah, kenapa saudara kita overtime? Dan akhirnya kalau saudara sering overtime, tidak tidur malam dengan baik, saudara, lama-lama penurunan. Makanya akhirnya sekarang tingkat Parkinson, Alzheimer itu semakin meningkat. Ya. Nah, jadi kemudian penyakit kanker hati, sakit, saudara. Kenapa? Diabetes tinggi, tekanan darah tinggi, ya.
jantung tinggi. Karena itu saudara, kita gak mau menggunakan waktu yang ada. Jadi saya harap dengan khotbah kita dalam 1 bulan ini akan mengubah mindset kita kembali seperti waktu yang Tuhan tetapkan di Alkitab. Kalau kita hidup sesuai dengan pola Alkitab, ingat waktu penciptaan, Tuhan tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan duluan. Tapi dia ciptakan apa? Matahari. Waktu, penentu waktu, saudara. Tapi kenapa lebih banyak yang sakit? Kenapa lebih banyak yang jahat? Karena sekarang kan orang berkeliaran jadi malam hari kan, saudara? Kelelawar banyak. Iya kan? Tapi akhirnya penyakit banyak, banyak yang mati muda, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan, diingatkan di sini, pergunakan yang waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan baca dalam kitab Kolose 4 ayat 5. Bahkan di sini dikatakan, hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Apa itu maksudnya? Mari kita akan baca. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya baca terjemahan yang lain, ya, berkatakan begini. Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Jadi mempergunakan waktu yang ada itu sesuai dengan firman, karena waktunya itu tidak banyak lagi, adalah berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan siapapun. Dan dalam kesempatan itu adalah dikatakan berbuahlah. Kita bulan lalu berbicara, saudara, bahwa yang Tuhan ingin dapati dalam hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan, adalah berbuah. Dan buah itu harus tetap, tidak musiman. Berbuah itu dimanapun, kapanpun. Dan buahnya itu harus banyak. Jadi sebab itu ada firman Tuhan yang berkata begini, jangan tahan-tahan untuk berbuat baik. Kalau kamu tahu kamu berbuat baik tapi kau tidak buat itu adalah dosa. Kalau kita tahu kita bisa berbuat baik tapi kita nggak lakukan, itu dosa loh, saudara. Jadi dosa itu bukan hanya manakok, mencuri, bukan hanya marah, cakap kotor. Ternyata Alkitab berkata, ternyata kalau kita tahu, dikatakan, dan itu ada pada kita nggak berbuat. Makanya itu dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Dan Tuhan mau selama hidup kita yang singkat ini berbuahnya lebat. Dan lebatnya itu dalam setiap kesempatan. Maka Kekristenan itu disebutkan apa? Anak Tuhan itu disebutkan seperti pohon ara dan pohon anggur. Itu saya sudah jelaskan minggu-minggu yang lalu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ambil kesempatan, saudaraku, memberitakan berita kesukaan Injil Kerajaan Allah itu dalam segala kesempatan. Karena mungkin saja esok engkau nggak jumpa dia, tahu-tahu dia sudah meninggal. Tapi engkau belum mengingatkan dia akan dosa. Sering sekali yang saya melihat dalam pelayanan, saudara, terutama kita yang di Sumatera, kenapa tingkat gereja, tingkat kita tertinggal dengan Jawa dan sebagainya? Karena ada satu hal yang perlu kita ubah dari suku kita. Apa itu? Kalau sama marga, kita segan kalau dia jatuh dalam dosa, kita segan menegur dia. Betul apa enggak? Ah, abang tuaku, edaku, itoku, kakekku, nanti kalau aku bilang dia tersinggung. Kalau tersinggung bagus. Kalau nggak tersinggung, nggak ada rasa, itu yang saudara harus takut. Berarti udah mati jiwanya. Jangan takut engkau mengatakan, dan ada firman Tuhan, jangan menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Itu yang sering menghambat kekristenan di Sumatera Utara, saudara. Jadi makanya semalam kami dalam kids camp itu, ada anak-anak yang main-main tapi akhirnya jadi berkelahi. Jadi saya memberikan kesempatan kepada mereka, saya bilang begini,
Kalau misalnya yang salah itu adalah anak kita, saya pernah juga menyelesaikan itu. Jadi dengan telepon, anaknya sama anaknya berkelahi, dan memang anaknya salah karena ada kata-kata yang itu bisa membuat sara benar-benar. Saking mereka dilapor ke polisi, mau masuk penjara. Ini lebih ekstrim dari kasus semalam ya. Dan dia bela sampai stres. Jadi saya mau sampaikan kepada kita juga, kalau yang salah itu, walaupun itu darah daging kita, walaupun itu sama marga kita, harus berani menyatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu firman Tuhan. Kenapa? Kalau enggak nanti dia enggak bertobat, kita benarkan terus dia. Tapi kita bisa lakukannya dengan santun lah, ya kan? Nah, saudara, ini yang dimaksud beri kesempatan, beritakan kesukaan pada orang lain, saudara, karena waktunya nggak lama. Nah, nanti Tuhan tanya, kamu kan ketemu sama dia semalam sebelum mati, kenapa kau nggak bilang? Kita sering melalaikan waktu, kita mengatakan, minggu depan lah. Kita sering tunda-tunda, saudara. Besok lah, nantilah kalau aku punya uang banyak. Punya uang sedikit aja nggak lakukan, apalagi punya uang banyak. Banyak orang seperti begitu, bukan, saudara? Nah, mari kita akan baca Mazmur 90 ayat 12. Musa berkata, Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Jadi bukan hanya Mazmur itu ditulis oleh Daud ya. Di antaranya Mazmur 90 ayat 12. Itu ada dalam nyanyian. Pujian lagu itu berkata, ajar kami, yuk kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka slide yang berikut saya sebutkan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu berarti Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Banyak orang yang akan menghitung hari-hari, misalnya begini, dia mau gajian tanggal berapa, kami di kantor ya kan, tinggal sekian hari lagi mau gajian, dibulatin, dilingkarin. Ada anak muda yang mau menikah, ya kan? Tanggal berapa nanti abang datang, ya kan? Dilingkari, ya. Contoh, waktu suami saya masih aktif, lalu Karissa, papanya baru sampai, langsung Karissa bilang, kapan papa pulang? Rasanya dia lama kali, dia harus menghitung hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apakah kita meminta kepada Tuhan seperti Musa ini? Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena waktunya cepat kali berlalu. Lihat saudara, sekarang sudah minggu kedua. Minggu ini sudah anak-anak masuk sekolah. Gak terasa sudah sebulan mereka libur. Ya kan saudara? Cepat banget. Bulan depan Agustus Natal udah selesai. Nah, ketika tutup tahun, engkau bisa menghitung gak apa yang kau lakukan? Berapa orang yang kau injili dan bertobat, yang kau doakan? Saudara, Mazmur 90 ayat 12 ini berkata betapa, sadarilah betapa fananya hidup ini, betapa singkatnya hari-hari kita. Mari kita akan baca Yesaya 40 ayat 6. Bahkan Yesaya mengatakan, ketika dalam penghiburan, maka dikatakan serukan kuat-kuat. Apa yang diserukan kuat-kuat? Yaitu bahwa hidup kita ini fana seperti rumput, semaraknya seperti bunga di padang. Ayo kita baca. Yuk. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga. Nah, saudaraku, ini nanti akan ada beberapa kali diulangi. Artinya serius ya. Nah, banyak orang ketika dia sedang semarak-semaraknya menjadi bunga kampus, menjadi sedang usaha, sedang tinggi, sedang apa, lupa sama Tuhan. Di tengah suksesnya, lupa sama Tuhan. Padahal bisa tiba-tiba saja Tuhan cabut nyawanya. Tidak menyadari betapa singkatnya hari-hari kita.
Dan Yesaya mengingatkan kita, dikatakan justru kita harus berseru kepada kita, diri kita. Berseru, saudara, berseru itu kayak mana saudara? Pelan-pelan atau kuat? Woi, ya kan, sekuat tenaga. Ya, bertobat, berseru, saudara, pergunakan waktu yang ada. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita ini ada masa pakainya, ada masa expired kita. Tapi ingat, tubuh jasmani kita akan habis binasa. Secantik, seganteng, sehebat apapun, tetap jadi ulat, saudara, jadi tengkorak. Jadi nggak usah sombong. Tapi roh kita, bilang dulu, roh yang ada di dalamku itu kekal. Nah, oleh karena itu makanya Tuhan bilang roh penurut. Berikanlah makanan rohani kepada rohmu supaya kuat. Rohmu kuat, jasmanimu kuat. Tapi kalau jasmanimu kuat, belum tentu rohmu kuat. Orang yang menghadapi tantangan hidup kuat adalah karena rohnya kuat, pikirannya kuat, jiwanya kuat. Tapi orang menghabiskan, menginvestasi waktunya hanya untuk tubuh jasmani ini. Ke salon sampai 10 jam, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Rambut rebonding, bukan berarti nggak boleh ya, saya kan baru potong rambut juga, bukan gitu maksudnya. Tapi harus kita investasikan waktu buat Tuhan. Main golf, hobi, habis waktu saudara. Tapi untuk Tuhan kita lupa. Nah, saudara, saya membuat quote seperti gini saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang sadar hidupnya singkat dan sadar bahwa waktu itu hanya pinjaman Sang Pencipta bagi ciptaannya. Waktu tidak bisa balik kembali kalau tidak diisi, betul ya saudara ya? Dan tidak akan bisa kembali. Dan waktu itu adalah pinjaman Sang Pencipta. Waktu yang ada sama kita adalah kapan? Waktu sekarang dan waktu yang lalu, yang sudah kita lalui. Tapi ke depan gak punya kita. Makanya kenapa setiap pagi harus cari Tuhan dulu sebelum memulai hari. Akhiri waktu juga dengan bersama dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu, waktu itu pinjaman saja dari Sang Pencipta. Mau sehebat apa kita berobat ke ujung dunia, saudara. Sekarang saya pernah diundang. Sekarang untuk kanker itu nggak perlu dioperasi. Ada sekarang teknologi baru, saya lupa apa namanya. Itu di Cina sana. Apa nama rumah sakitnya kemarin itu. Dan ternyata saudara, yang hebat-hebat itu dokter Kristen. Yang datang itu kami pikir dari Guangzhou, saudara. Wah, direkturnya apanya semua muda-muda. Sampai Menteri Kesehatan berobatnya di sana waktu kena kanker. Ratu Elizabeth juga ke sana. Banyaklah. Ada artis Malaysia juga banyak. Dan dia datang waktu itu ke Medan ya. Tapi saudara, kalau sudah waktunya, mau kayak manapun dibuat, saudara, tetap pergi. Ya. Nah, oleh sebab itu hal yang pertama mari kita akan lihat. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu berarti apa? Perhatikan bagaimana engkau mengisi harimu setiap hari. Setiap orang punya waktu 24 jam. Apa yang kamu isi? Apakah tidur-tiduran seperti minggu lalu kan? Bermalas-malas. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur lagi, tidak buat apa-apa, tidak ngerjakan PR, habis waktu mau dikumpul baru sibuk buatnya. Harus diubah itu bagi anak-anak muda. Ubah saudara ya. Nah, lalu saya sebutkan yang berikutnya saudara. Efesus 5 ayat 7, mari kita akan baca. Menghabiskan hari, melihat apa yang kita isi hari adalah berbicara dengan siapa yang ada selalu bersama dengan engkau menghabiskan harimu. Siapa kawan-kawanmu setiap hari? Yuk, Efesus 5 ayat 7. Ya, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan
Maksudnya kepada siapa? Itu tadi kalau saudara akan baca yang di atas, yang suka mabuk, yang suka narkoba, yang suka jahat, ada disebutkan. Yang kehidupan yang lama. Ya. Siapa kawan yang kau habisi sama-sama, teman soulmate-mu, curhatmu? Kalau dia membawa engkau semakin jauh daripada Tuhan, jangan berkawan. Halo? Iya. Tapi bukan berarti kita benci, bukan itu maksudnya ya. Bukan artinya kita menjadi eksklusif, bukan. Saya juga berkawan dengan banyak orang. Tapi kalau itu membawa engkau akhirnya lama di kedek tua, ya kan? Tidak bekerja, lalu akhirnya ngerumpi sana sini, akhirnya anak-anak pulang masakan belum terjadi. Siapa teman-temanmu? Nah, lalu Efesus 8 ayat 11 dikatakan, saudara, Efesus tadi itu ayat 8 sampai 11. Artinya perhatikan bagaimana kita mengisi hari kita, hiduplah dalam terang. Supaya apa? Kita menghasilkan buah-buah kerajaan. Jadi hidup yang bermakna itu adalah ketika kita hidup di dalam terang Kristus. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, maka ayat itu berkata kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Padahal nanti ketika kita berdiri di tahta pengadilan Tuhan, ya kan, Tuhan tanya, ada satu ku kasih samamu talenta, kemana kamu buat? Gak pernah berdoa ku tengok kamu, gak pernah memberi ku tengok kamu, gak pernah ngunjungin orang, talentamu kau pendam saja, gak mau berbagi, gak bisikan waktu. Gimana saudara? Nah, ayat 8 sampai 9 dikatakan, ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, makanya Yesus mati di kayu salib, supaya kita dipindahkan dari hidup yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Maka dia sebut, akulah terang dunia. Jadi kalau ada orang menyatakan dia sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi dia masih hidup dalam kegelapan, dia tetap dalam gelap. Mati dia mati di mana saudara? Masuk neraka. Jadi kemarin di Kisken yang terakhir, jadi kan diminta anak-anak itu menyampaikan apa yang mereka terima selama 2 hari. Dan kami tertawa setengah mati. Anak-anak kan lucu ya. Jadi dia bilang begini, saya berterima kasih yang tadinya saya enggak rajin, saya mau rajin lah ke gereja sekarang. Udah dengar Ibu Gembala khotbah. Lalu karena saya cerita hidup lama sama hidup baru, ya kan, diantaranya intinya di situ. Lalu dia bilang hidup yang lama, aku nggak mau lagi hidup yang lama menyia-nyiakan waktu. Aku mau hidup yang baru. Aku suka marah-marah, aku suka berantem. Dan itu yang ngomong itu yang baru berantem tadi itu, ya kan? Anak kecil itu, anaknya gini loh saudara kecil, anaknya Bu Yani. Ada Bu Yani sini. Lalu dia bilang, aku udahlah berhentilah, aku bertobatlah dari hidup yang lama. Suka berkelahi aku tahu itu karena ada roh kuda di dalamku. Kami habis ketawa. Ya, kuda itu kan pengen cepat, nggak ada yang ngajarin dia. Ketawa kami, aku bertobat, aku nggak mau berkelahi lagi katanya, aku mau hidup baru. Nah, anak kecil bisa bilang begitu, gimana kita yang udah tua ini? Mau sampai kapan kita bertobat dari marah-marah kita, dari benci kita, dendam kita, sakit hati kita, emosi kita? Ada lagi yang lain, lucu-lucu mereka saudara. Saya senang dengan anak-anak juga, remaja, polos-polos. Dan ketika kami ketawa, dia nggak ketawa. Ya, jadi walaupun gereja ini masih kecil, tapi anaknya ratusan di sini. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebab itu jangan hidup dalam kegelapan. Jangan sia-sia darah Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya kemarin ada bagikan, ini dia, nih. Hanya terbatas, saya nggak ada lagi. Jadi di sini dikatakan, saudara, ada orang itu, dia pikir waktu hidupnya baik-baik. Ketika dia mati, dia pikir dia masuk surga, ternyata neraka.
Rupanya dicatat, tanggal sekian mencuri, tanggal sekian ke gereja. Rupanya di gereja dia tidak di sini hatinya. Cepatlah pulang, dia tengok-tengok jam. Dicatat, dia bilang, itu kan aku ada di gereja. Iya, tapi apa yang kau pikir? Ya, dicatat gitu ya. Lalu ketika dibuka kitab kehidupan, wah, nggak ada namanya Tuhan, mau masuk neraka. Nah, saya khawatir banyak kita di gereja-gereja juga seperti itu, saudara. Tapi janganlah itu terjadi di tempat ini, amin, saudara. Karena visi yang Tuhan berikan, saudara akan baca nanti di bawah. Kenapa gereja ini dibangun? Tuhan bilang adalah hanya untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Lalu mengingatkan, memulihkan yang hancur. Saudara mungkin bisa punya masa lalu yang hancur, tapi jangan selamanya hancur. Amin. Itu visi yang Tuhan berikan di tempat ini. Boleh hidup kita nggak bermanfaat, tapi ketika saudara masuk di sini, saudara harus berubah seharusnya. Amin, saudara. Nah, yang kedua, ayat itu berkata, jangan bodoh, tapi bijaksana. Ayo, lihat, bilang dulu kiri kanan. Jangan bodoh, bijaksanalah. Ini bukan berarti IQ. Ya, ini bukan berbicara tentang IQ, bukan berbicara tingkat pendidikan. Tapi ini berbicara tentang hidup yang berhikmat dengan hikmat Allah. Artinya berhati-hati dengan kelakuanmu, berhati-hati dengan keputusan-keputusanmu. Saya akan baca Efesus 5 ayat 15b. Efesus yang kelima ayat 15b berkata begini. Jangan berlaku bodoh, tapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Ya. Nah, itulah yang dimaksud bijaksana. Jadi kalau ada orang dalam segala kesempatan, tapi kesempatan itu tidak diisinya dengan berbuat baik, saudara. Karena ada yang firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah, kalau itu sesuatu orang itu berhak mendapat kebaikan, jangan tahan-tahan. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Amin, saudara. Ya. Dan itu berbicara hidup dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 27. Ya, 1, 2 ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah, coba, lebih kuat daripada manusia. Ayat 27, kita lompat. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk. Maksudnya begini, saudara, bukan berarti kita nggak boleh sekolah, harus sekolah. Saya juga suka sekolah. Tapi saudara, itu hikmat manusia. Kan kita tahu ada hikmat manusia, ada hikmat dari Allah, ada hikmat dari dunia, setan-setan. Kalau hikmat Allah tidak berkuasa, maka yang berbicara hikmat manusia dan dari setan-setan. Nah, sementara hidup yang bijaksana adalah, dan kita tidak mengambil keputusan yang salah kalau kita dipenuhi hikmat Allah. Kita baca Ayub 12 ayat 13. Hikmat itu sumbernya adalah di dalam Allah saja. Hikmat dan kekuatan. Yuk kita baca Ayub 12 ayat 13. Ini juga ayat hafalan ya. 1, 2 ya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Inilah yang dimaksud kita membuat kita gak bijaksana. Hidup bijaksana maksudnya. Karena di dalam Allah itu selain ada hikmat, ada yang mengikutnya. Pertimbangan, pengertian, kecerdasan, dan yang lainnya, saudara. Tapi kalau hikmat manusia itu hanya pertimbangan benar salah. Atau ada hal-hal lain yang bahkan menimbulkan masalah yang lain. Nah, apa maksudnya hikmat itu pada Tuhan? Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah
permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina. Ya. Jadi saudara, hidup bijaksana itu adalah hidup yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan kita dibersihkan oleh firman Allah. Lalu kalau kita sudah dibersihkan oleh firman Allah, jangan kembali dalam hidup yang lama. Amin. Kalau kita kembali dalam hidup yang lama, berarti kita hidup kembali dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, berarti terang tidak ada. Karena kita nggak bisa sebelah terang, sebelah gelap. Nggak bisa. Kalau dalam terang ya terang aja. Makanya dalam Wahyu dikatakan yang kudus tetaplah menjadi kudus, semakin kudus. Tapi yang jahat akan bertambah jahat. Itu Wahyu bilang, saudara. Nah, waktu Tuhan, pada Tuhan ada hikmat. Jadi waktumu yang tidak banyak lagi, itu maksudnya apa? Mendekatlah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jelang kedatangan Tuhan, semakin kita tahu waktu kita nggak banyak, saudara, jangan excuse, nggak sempat. No, saudara. Karena yang memberi waktu Tuhan. Ambil waktu selalu di hadirat Tuhan, saudara, lebih dari semuanya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, justru menjelang kedatangan Tuhan, akan banyak orang yang akan membiasakan dirinya tidak beribadah. Ya, ingat ini. Jelang kedatangan Tuhan, banyak orang yang akan membiasakan dirinya tidak beribadah. Tetapi ayat itu juga berkata, kita jangan seperti itu. Justru kita akan semakin sering melakukannya. Saudara, ya. Makanya saudara, di tempat ini tidak ada alasan saudara tidak bisa dengar firman. Kita ada online tiap hari, doa pagi. Diikuti bukan hanya jemaat kita, tapi seluruh Indonesia. Setiap jam 5 pagi. Ibadah pagi, kalau saudara sakit, saudara bisa Zoom beribadah di rumah. Kasihi itu artinya apa? Waktu yang tidak banyak lagi. Kasihi dan layanilah Tuhan lebih dari sebelumnya. Semangatmu harus lebih lagi dari sebelumnya. Jangan katakan, itu sudah kulakukan dulu. Kalau kita mengatakan dulu, tapi Tuhan panggil kita sekarang, kira-kira kayak mana, saudara? Apakah yang dulu mengikuti yang sekarang? Enggak. Karena Tuhan bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Aku pun tetap bekerja. Allah kita itu walaupun dia sudah naik ke surga, dia tetap bekerja. Ada ayat firman Tuhan, dia selalu mendoakan kita. Wah, itu Allah yang benar. Jadi kami kemarin di sekolah minggu saya sampaikan, anak-anak harus tahu mana Allah yang benar, mana Allah yang palsu. Dari kecil harus diajar demikian, saudara. Lalu ada ayat firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jangan takut, saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 5 berbicara, kalau engkau kurang hikmat, jangan pergi ke dukun. Langsung tanya, besok rezekiku kayak mana ya? Langsung ketika engkau punya jualan, ada pembeli yang pertama, langsung ambil kipas. Laris. Laris, buka dasar. Kita sering orang Sumatera buat begitu. Ya kan, saudara? Jangan gitu. Sebelum dia datang, sebelum saudara buka toko, saudara doa dalam nama Yesus. Tuhan akan kirimkan. Pasti Tuhan akan kirim, saudara. Amin, saudara. Ya, minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Hikmat itu yang akan menarik berkat dari apa yang tidak kita minta. Nah, kalau kita baca 1 Raja-Raja, mari kita baca. Perhatikan ini ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan 14. Jadi jangan sepele yang namanya ibadah, jangan sepele yang namanya komsel, baca Alkitab. Ya. Meminta hikmat Tuhan, jangan sepele yang namanya hidup kudus, hidup takut akan Allah. Justru itu sumber berkatmu. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 3, 13, 11 sampai 14. Yuk. Ya. Saya baca ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Ini Allah kepada siapa? Salomo, ya. Oleh karena engkau
tidak meminta, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan yang tiada. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 sama-sama. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Wow, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang. Ya saudara, lihat, Salomo tidak minta yang lain. Itu yang diajaran ke ayahnya sama ibunya. Nah, makanya saudara ikutlah pembelajaran pemuritan pagi, saudara. Itu diajarin bapak dan ibunya. Jadi bapak-bapak tidak hanya diam saja memberikan pendidikan sama ibu, enggak. Jadi Salomo itu sudah diajarin, minta hikmat. Nah, Tuhan bilang apa? Karena Daud itu, karena Salomo itu minta hikmat, Tuhan bilang apa? Aku memberi. Kan ayat itu luar biasa. Aku memberi apa yang tidak kau minta. Yang lain apa mengikuti tadi? Kekayaan, kesuksesan, apa lagi? Kehormatan, panjang umur. Jadi kenapa kita tidak mau ikut Tuhan? Kenapa tidak mau hidup takut akan Allah? Kenapa tidak memberikan waktu di hadapan Tuhan? Sumber-sumber itu akan datang sendiri. Makanya di dalam Matius pasal 6 dikatakan, kalau ada orang yang tidak ada waktu untuk karena bekerja, karena apa segala, Tuhan bilang begini, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Di akhir zaman ini, saudara, hiduplah bijaksana, jangan bodoh. Kita akan bodoh kapan? Pada saat kita tidak dekat sama Tuhan. Pada saat kita tidak hidup takut akan Tuhan. Pada saat kita tidak ada melekat sama Tuhan. Yang ketiga, terakhir, ayat Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Hiduplah dengan penuh kuasa Roh Kudus. Dan jangan turuti hawa nafsu. Juga disebutkan gitu perkataanmu. Nah, jadi selama waktu yang ada, pergunakan waktu yang banyak itu, saudara. Kalau kita banyak berkata-kata kepada Tuhan dalam doa kita, pasti kita akan sikit bicara kepada orang lain. Ya kan? Marah itu kan banyak bicarakan, saudara. Tapi kalau kita sudah banyak habiskan di hadirat Tuhan, emosi saudara terkontrol, sehingga kata-kata saudara terkontrol. Dia itu dikatakan hati yang penuh ucapan syukur, lalu dikatakan rendah hati, saudara. Hidup di dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam mempergunakan waktu yang ada ini, adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan kedagingan. Itu maksudnya, amin. Ini adalah waktunya kita bertobat. Ini adalah waktunya jangan lagi kita dipimpin oleh kedagingan kita atau roh-roh dunia ini. Tapi penuhlah engkau dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, murid-muridnya bilang, Tuhan kapan kami dipulihkan? Tapi Tuhan gak jawab itu. Apakah Tuhan gak bisa pulihkan? Bisa. Tapi prinsip firman Tuhan adalah Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita. Tapi di dalam proses itu kita diberikan kuasa untuk melaluinya. Amin. Diberikan kuasa, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, ditolong. Karena ayat firman Tuhan tadi dikatakan dia sendiri berjalan di depan. Dia pahlawan terang, dia terang dunia. Oh, apalagi dia tidak pernah biarkan kita. Jadi kita tidak pernah dididik untuk menjadi orang Kristen ketika nangis, Tuhan dia sedang tumbuh aku, langsung Tuhan datang, tumbuh juga musuhmu. Enggak gitu. Tuhan aku nggak ada duit, langsung tiba-tiba datang uang dari langit. Enggak gitu. Kalau datang langsung bonyok kepala kita, ya kan? Kok juga kita.
Tapi Tuhan mengizinkan proses supaya kita menghargai pemberian-pemberian Tuhan. Jadi saudaraku, dalam waktu yang ada ini, istilah dengan hidupmu penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur, ya. Jadi saudara, jangan lagi memperkatakan perkataan yang tidak baik. Kalau ada kata-kata yang membuat kita menjadi salah pengertian, bergesekan, akhirnya berantem, stop. Amin. Amin. Stop, gak ada gunanya, habis energi. Ya. Lalu berikan hati yang penuh ucapan syukur dan rendah hati. Mari kita akan bangkit berdiri. Slide yang terakhir. Saudara, waktu kita tidak banyak lagi. Hiduplah bijaksana di dalam waktu kita yang singkat. Amin, saudara. Pada waktu engkau memberi, berilah dengan sukacita. Engkau masih bisa punya rumah, tempat komsel, beri rumahmu. Engkau punya kendaraan, mungkin ada orang yang perlu dijemput, jemputlah. Engkau punya talenta, memasak-masaklah, punya untuk membersihkan gereja atau apa saja. Saudara, jangan tunda-tunda. Mari kita bangkit berdiri. Saudara tahu bahwa di belahan dunia yang lain, pengkhotbahnya sekarang sudah artificial intelligence. Lalu sekarang, saudara lihat di Wahyu dikatakan tanda salah satu kedatangan Tuhan, apa saudara? Di antaranya adalah antikris itu berdiri di rumah Tuhan. Robot itu bukan hamba Tuhan yang diurapi, kan? Firman Tuhan itu harus diurapi. Ciri akhir zaman, orang akan mencari berita-berita yang suka di kupingnya. Artinya waktunya nggak lama lagi, saudara. Nggak lama lagi. Berarti robotnya diprogram apa yang mau disampaikan, kan gitu. Bukan apa pewahyuan lagi. Apakah kita masih mau bermain-main lagi dalam hidup ini? Apakah kita masih tunda-tunda lagi melayani Tuhan, saudara? Masih kita katakan nantilah, belum waktunya, tunggu siapa yang tahu, saudara? Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasihi teman-temanmu dengan gembira. Sapu gereja dengan gembira. Bersihkan kamar mandi dengan gembira. Melayani dengan gembira. Menginjil dengan gembira. Masak dengan gembira. Amin. Ya, saudara, karena apa yang kamu buat itu balik samamu juga. Amin, saudara. Ya, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman Allah mengingatkan kami bahwa waktu kami tidak banyak dan bahwa waktu itu adalah titipan Engkau bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kepada kami supaya kami hidup bijaksana, hidup dalam takut akan Allah,
Memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat Tuhan. Memberikan kesempatan kami untuk melayani Tuhan lebih giat lagi. Mengasihi Tuhan lebih giat lagi dari sebelum-sebelumnya. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Kami percaya Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan.